Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Lausa Helga. Selamat pagi Lausa Cendria. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru juga Lausa. Iya. Untuk adik-adik yang di rumah, Lausa juga mengucapkan selamat tahun baru. Semoga di tahun ini kita boleh semakin semangat dan semakin memuliakan Tuhan ya adik-adik. Iya betul sekali Lausa Helga. Iya. Yuk adik-adik, kita akan kembali memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan memulai ibadah kita dengan membukanya dalam doa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan pada pagi ini, pada tahun yang baru ini. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan hari lepas hari, sehingga pada saat ini pun Tuhan masih terus memelihara kehidupan kami. Kami masih diberikan kesempatan untuk dapat beribadah, untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Sungguh anugerah yang sangat besar. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kuduskan kami, siapkan kami, sehingga kami boleh layak datang di hadapan Tuhan. Ampunilah kesalahan kami Tuhan, dan bimbinglah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, adik-adik, untuk pujian yang pertama kita akan mengangkat pujian Yesus Memanggil. Nanti ada gerakannya, adik-adik yang di rumah ikuti Lausa dengan gerakan ya. Ya, mari kita memuji Tuhan dengan penuh semangat ya adik-adik. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Bersama Yesus, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Puji Tuhan. Untuk pujian yang kedua kita akan menaikkan pujian adalah sukacita di hatiku. Adik-adik tetap semangat dan sukacita ya, karena Lausa juga masih mau pakai gerakan. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Yesus diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Yesus diam di dalamku. Sekali lagi adik-adik. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Yesus diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Yesus diam di dalamku. Ya, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sebentar, Lausa akan membacakan ayat persembahan kita minggu ini.
ayat persembahan kita minggu ini terambil dalam Roma 12 ayat 1. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya. Lause sebenarnya akan memberikan persembahan. Persembahan akan bisa diberikan melalui 3 cara ya adik-adik. Yang pertama bisa datang ke gereja dan memberikannya ke kotak persembahan pada jam kerja. Kemudian yang kedua bisa melalui QRIS. Dan yang ketiga transfer lewat rekening yang tertera di layar ya. Iya betul adik-adik. Ya, kita mari persiapkan persembahan kita ya. Sebentar kita akan doa persembahan. Adik-adik bisa tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang Tuhan berikan ya Tuhan setiap saat, setiap waktu kepada kami ya Bapa. Kami sudah memberikan persembahan yang sebagian kecil ya Tuhan, yang Tuhan berikan kepada kami ya Bapa. Kiranya persembahan kami ini ya Tuhan dapat menyenangkan hati Tuhan dan dapat digunakan untuk memuliakan nama Tuhan dan menjadi digunakan untuk kemajuan gereja kami di tempat ini, khususnya komisi sekolah minggu ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Tuhan Yesus berkati papa mama kami, pekerjaan papa mama kami, kesehatan keluarga kami ya Tuhan, agar kami boleh terus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Lose undang adik-adik untuk menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Ya. Halo adik-adik, Happy New Year semuanya. Kita bersyukur kita masuk ke tahun yang baru nih, tahun 2022. Dan lebih bersyukur lagi, kita bisa ikut sekolah minggu lagi. Dan hari ini kita mau sama-sama dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, yuk kita sama-sama berdoa dulu ya. Lause akan pimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Tolonglah kami semua untuk kami dapat mengerti apa yang Engkau ingin sampaikan kepada setiap kami. Pakailah hamba-Mu untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari kitab Ulangan pasalnya yang ke-31 ayat 8. Kitab Ulangan pasal 31 ayat 8. Saya akan bacakan bagi kita semua ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Tuhan
Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Nah, demikian bunyi firman Tuhan, adik-adik. Nah, adik-adik, saat ini kita sudah memasuki tahun yang baru nih. Tahun 2022. Biasanya adik-adik, ketika kita akan memulai sesuatu yang baru, biasanya tuh ada suatu perasaan gugup, perasaan yang ada takut-takutnya gitu adik-adik. Merasain nggak? Nah, Lausa sendiri misalnya ya, Lausa masih ingat waktu Lausa masih sekolah, masih kecil dulu masih sekolah. Ketika Lausa akan masuk sekolah yang baru nih, Lausa tuh ada perasaan takut, ada cemas gitu. Lausa berpikir, aduh gimana ya, nanti teman-teman baru di tempat yang baru bagaimana ya? Aduh, nanti di sana gurunya gimana ya? Galak-galak nggak ya? Terus Lausa juga takut, aduh nanti pelajarannya bagaimana ya? Namanya juga sekolah baru, naik kelas yang baru, tingkat yang baru, mungkin tambah susah, aduh gimana ya gitu. Terus nggak cuma waktu sekolah aja adik-adik, waktu Lausa sudah kuliah pun, misalnya waktu kuliah di saat gitu ya, tiap kali Lausa masuk ke semester yang baru, itu selalu ada perasaan takut, perasaan gentar gitu, takut, cemas, khawatir gitu adik-adik. Kenapa? Lausa tuh takut kalau pelajaran di semester yang baru itu akan sulit. Lausa takut nanti pelajarannya akan dapat nilai F, fail, nggak lulus gitu ya. Kalau misalnya nggak lulus, soalnya harus ngulang lagi di tahun berikutnya, repot gitu. Apalagi adik-adik, di tiap semester di kampusnya Koko waktu itu dulu, kampusnya Lausa dulu tuh, tugas itu banyak gitu. Bikin tugas karya tulis, banyak sekali tugasnya. Bikin tugas tuh sampai Lausa sama teman-teman Lausa itu bikin tugas itu sampai begadang sampai jam 12, jam 1, jam 2 tuh ngerjain tugas terus gitu. Semakin semester Lausa selalu takut, aduh gimana ya, jangan-jangan nanti tugasnya sulit, terus Lausa nggak lulus deh, aduh takut, selalu khawatir seperti itu. Kalau misalnya semester kemarin aja tugasnya banyak dan sulit, apalagi semester yang baru ini ya gitu. Jadi itu selalu membuat Lausa selalu menjadi khawatir dan cemas gitu adik-adik. Nah, ketakutan dan kekhawatiran di dalam menghadapi sesuatu yang baru itu bisa dikatakan sebenarnya wajar loh adik-adik. Wajar. Kenapa? Soalnya kita memang nggak tahu kan apa yang akan terjadi di masa depan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di suatu tempat yang baru. Kita nggak tahu nanti di depan itu akan terjadi apa. Kita nggak tahu. Kita tidak bisa melihat ke masa depan. Kita bukan peramal. Dan masa depan itu misteri gitu. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu apa-apa yang akan di depan tuh. Nggak tahu. Misteri semuanya. Makanya wajar kalau seseorang itu menjadi cemas, menjadi takut dan khawatir. Itu manusiawi adik-adik. Tapi adik-adik, kita perlu melihat nih ya. Mungkin perasaan takut tentang masa depan itu bukan cuma kita yang merasakan. Mungkin orang Israel pada zaman dahulu juga merasakan ketakutan yang sama adik-adik. Khususnya Yosua pada waktu itu. Jadi di ayat yang sudah kita baca barusan tadi, pada waktu itu adik-adik, bangsa Israel itu sudah dekat banget untuk masuk ke tanah perjanjian, ke tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan itu. Jadi waktu itu bangsa Israel sudah mengembara bertahun-tahun lamanya kan, udah keliling di padang gurun lama gitu. Dan mereka tuh sudah sangat dekat dengan tanah perjanjian. Tanah yang dijanjikan akan diberikan oleh Tuhan kepada mereka adik-adik. Itu mereka tuh tinggal nyebrang sungai Yordan, jebret, nyampe deh ke tanah itu. Nah, tapi waktu itu adik-adik ada sesuatu yang terjadi. Yaitu pemimpin mereka, yaitu Musa yang sudah memimpin mereka selama bertahun-tahun. Waktu itu Musa sudah sangat tua adik-adik. Sangat tua. Dan selain karena faktor usia juga, Tuhan sendiri tuh juga sudah berfirman sama Musa bahwa Musa nggak akan masuk ke tanah perjanjian. Musa nggak akan ikut nyebrang sungai Yordan. Musa tidak diizinkan untuk masuk ke tanah perjanjian itu adik-adik. Jadi waktu itu orang Israel membutuhkan seorang pemimpin yang baru untuk memimpin mereka memasuki tanah perjanjian itu. Nah adik-adik, walaupun memang untuk masuk ke tanah perjanjian itu tinggal nyebrang,
nyebrang sungai Yordan. Tapi sebetulnya itu bukan sesuatu yang mudah loh adik-adik. Karena setelah nanti mereka akan menyeberang sungai Yordan, mereka itu akan berhadapan dengan bangsa-bangsa lain, akan menghadapi orang-orang di negeri itu. Ya, bangsa-bangsa lain itu akan berperang melawan mereka adik-adik. Ditambah lagi gitu ya, ada di antara bangsa-bangsa itu yang tentaranya kuat-kuat, badannya gede-gede kayak raksasa itu adik-adik. Jadi ada sebuah ketakutan, ada kekhawatiran di antara orang-orang Israel pada waktu itu. Mungkin mereka berpikir, aduh, Musa sudah tua, lalu tua, dia nggak akan mimpin kita lagi nih. Gimana dong, kan selama ini dia yang mimpin kita, dia yang paling mengerti, dia yang paling paham bagaimana memimpin kita, dia yang selama ini ada bersama dengan kita. Duh, bagaimana ini? Dia sudah jago, tapi dia nggak bisa mimpin kita lagi. Terus ketika mereka tahu penggantinya akan seorang Yosua gitu, Yosua yang akan memimpin mereka menggantikan Musa, mungkin mereka juga berpikir, aduh, penggantinya Musa ini si Yosua. Memang sih dia udah lama banget gitu mendampingi Musa gitu kan, udah lama gitu. Tapi apakah dia mempunyai kehebatan yang sama dengan Musa? Apakah dia bisa memimpin kita juga seperti Musa memimpin kita? Apakah dia bisa memimpin kita untuk berperang, merebut tanah perjanjian? Nah, mungkin ketakutan seperti itu ada di antara orang Israel. Terus bagaimana dengan Yosua sendiri adik-adik? Ya, kita nggak tahu. Mungkin waktu itu juga Yosua merasa grogi. Yosua cemas gitu ya, karena dia akan jadi pemimpin Israel, dia akan meneruskan apa yang sudah Musa lakukan. Mungkin dia pikir, aduh, wah, bangsa Israel ini bangsa yang sangat besar, orangnya sangat banyak. Bagaimana aku bisa menjadi pemimpin yang baik ya? Belum lagi, ditambah lagi, kami itu harus berperang melawan bangsa-bangsa lain. Bisakah aku jadi pemimpin bangsa ini? Begitu. Nah, adik-adik, mungkin ada ketakutan dan kekhawatiran yang besar sekali pada waktu itu. Tapi bersyukurnya Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang menyertai bangsa Israel adalah Tuhan yang setia adik-adik. Dia tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Dia selalu menyertai mereka. Oleh karena itu adik-adik, melalui Musa, Tuhan tuh berfirman kepada mereka, jangan takut, jangan gentar. Tuhanlah yang akan berjalan di depanmu. Tuhanlah yang akan berperang melawan bangsa-bangsa. Tuhanlah yang akan menyertai engkau. Dan Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Wah, adik-adik, luar biasa ya penyertaan Tuhan atas bangsa Israel itu. Tuhan tahu waktu itu bangsa Israel merasa takut. Terus ketika Tuhan tahu, Tuhan langsung menguatkan mereka, memberi kekuatan kepada mereka, memberi kelegaan kepada mereka. Tuhan mau bangsa Israel itu tahu kalau Tuhan itu selalu menyertai mereka adik-adik. Memang apa yang akan dihadapi oleh bangsa Israel ke depannya adalah sesuatu yang berat, memang tidak mudah. Tetapi mereka tidak perlu takut, mereka tidak perlu cemas, tidak perlu tawar hati, tidak perlu patah hati. Karena Tuhan ada menyertai mereka adik-adik. Nah adik-adik, saat ini kita semua bersama-sama memasuki tahun yang baru, 2022. Ada banyak memang kecemasan dan ketakutan. Apalagi pandemi belum berakhir kan. Kita semua sama-sama tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Semuanya masih misteri bagi kita. Lause sendiri juga punya kekhawatiran sendiri adik-adik sebetulnya. Misalnya, wah di tahun 2022 ini, apakah pelayanan Lause di Cirebon ini akan lancar-lancar aja? Apakah jemaat Tuhan akan diberkati di tempat ini dengan pelayanan Lause? Terus apakah Lause akan sehat-sehat terus di tempat ini? Terus Lause juga mikir, aduh papa mamanya Lause gimana ya di Samarinda? Keluarga besar Lause yang lain bagaimana juga ya mereka di Samarinda, gimana kabarnya ya? Apakah mereka akan baik-baik saja, sehat-sehat saja? Dan lain sebagainya adik-adik. Masih banyak lagi pikiran-pikiran Lause. Tapi teman-teman, setelah Lause membaca firman Tuhan ini, Ulangan 31 ayat 8 ini adik-adik, ketakutan dan kekhawatiran Lause itu berkurang. Karena apa adik-adik? Karena Lause tahu, Lause percaya juga, percaya sama Tuhan, bahwa Tuhan akan menyertai Lause dan Tuhan juga akan menolong, menyertai keluarga Lause juga. Nah adik-adik, Tuhan yang menyertai bangsa Israel di zaman dulu banget itu adalah Tuhan yang sama dengan Tuhan yang menyertai kita.
Tuhan yang menyertai Lause dan menyertai adik-adik semua sampai saat ini dan sampai seterusnya, adik-adik. Ya, mungkin memang di dalam diri kita masih ada ketakutan, masih ada kekhawatiran. Gak apa-apa, itu wajar, itu manusiawi. Namun yang perlu kita lakukan adalah mari kita serahkan semua ketakutan, kekhawatiran itu kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan kita, Tuhan yang setia itu, Tuhan yang maha kuasa itu, adik-adik, Dialah yang akan berjalan di depan kita. Dialah yang akan menyertai kita. Dia tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita, adik-adik. Janganlah kita menjadi takut dan janganlah patah hati. Apakah adik-adik percaya pada janji Tuhan ini? Oh, percaya dong ya. Kita semua kan anak-anak Tuhan. Jadi kita pasti disertai oleh Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih untuk firman yang boleh menguatkan kami sekali lagi pada hari ini ya Tuhan. Dalam kami menjalani tahun yang baru ini, mungkin di dalam diri kami ada banyak kekhawatiran, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan kami yang setia, yang selalu menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Tolonglah Tuhan setiap kami dalam kami menjalani hari-hari kami ke depan. Tolonglah setiap kami, tolong orang tua kami, keluarga kami, siapapun orang-orang yang di sekitar kami yang kami kasihi. Tolong Tuhan pimpin dan sertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya pada janji-Mu, kami percaya pada pernyataan-Mu. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.